Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, melihat ustazah satu ini tentu tidak asing lagi. Wajahnya kerap menghiasi layar kaca Anda lewat program talk show bertema dakwah di beberapa stasiun televisi swasta. Selain dikenal sebagai pendakwah, Ustadz Sofwatun Nida juga memiliki keluarga yang harmonis. Lantas siapa sosok pria yang setia mendampingi dan mensupport segala aktivitasnya? Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari Ustazah Sofwatun Nida Syatiri dengan suami tercinta Muhammad Hamzah dalam love story spesial Ramadan berikut ini. Viewers, bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Selain menjalani ibadah puasa, momen Ramadan menjadi momen berkumpul bersama keluarga. Ditemui di kediamannya di Bilangan Cakung, Jakarta Timur, Ustazah yang merupakan anak dari pendiri Majelis Taklim At-Tahiriyah dan Asyairiyah ini dengan berquality time bersama keluarga. Dan seperti apa kesibukan Ustazah cantik ini saat berada di rumah? Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Love Story, saya Sofwatun Nida dan suami Muhammad Hamzah. mau tahu perjalanan kisah cinta kita? Ikutin terus ya. Nah pemirsa, sambil nunggu ngabuburit, nungguin waktu maghrib, kita main ke butik Aisira yuk, kita lihat ke dalamnya. Nah, kita udah di dalam butik Aisira. Jadi Aisira ini udah ada sejak 2014. Jadi udah 10 tahun perjalanannya. Aisira ini basicnya adalah fashion muslimah. Jadi ini beberapa koleksi dari Aisira. Biasa kalau mau Ramadan, Aisira mengeluarkan beragam produknya. Salah satunya ini. Ini ada mukena travel yang tasnya cuma segini, enak banget dipakai teman-teman kalau mau mudik ya, kalau mau pulang kampung, dan kita meringkaskan bawaan kita. Nah, mukena ini cocok banget buat dibawa. Usai menjelaskan butiknya, perempuan yang akrab disapa Nida ini kemudian beranjak ke ruang makan untuk mempersiapkan buka puasa bersama dengan suami tercinta. Dan seperti apa suasana buka puasa ala pasangan beda profesi ini? Hai pemirsa Love Story, sekarang kita lagi menunggu waktu azan berkumandang. Jadi biasanya beberapa menit sebelum azan kita udah duduk di sini. Karena tahun ini anak-anak nggak ada, jadi cuma berdua. Kadang-kadang yang kecil juga ikut di sini. Jadi biasanya kalau buka puasa yang wajib adalah teh ya, teh manis dan kurma. Nah ini yang wajib. Kemudian biasanya habis buka puasa kita sholat terus lanjut kita makan. Nah hari ini kita nyiapin makannya, ada tahu, ada ayam goreng, ada tempe dan ada sayur asem. Dan yang nggak boleh ketinggalan ini ada sambal. Jadi kalau sambal tuh hukumnya wajib ya, karena nggak enak kalau makan nggak pakai sambal. Nanti ditutup dengan buah.
Allahu Akbar, Allah. Oh iya, udah azan. Yuk, alhamdulillah kita ke puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat berbuka puasa untuk semuanya. Ramadan memang selalu menjadi momen istimewa untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Tidak terkecuali dengan pasangan ini. Jika di hari-hari biasa keduanya disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, di bulan Ramadan ini Nida dan suami menyempatkan waktu untuk selalu berbuka puasa bersama-sama. Ya, alhamdulillah sekarang kita mau makan. Memang terasa Ramadan tahun ini sepi ya. Karena ini tahun pertama anak-anak nggak puasa bareng kita, ya mereka puasanya udah di Mesir gitu, jadi terasa sepi Ramadan tahun ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan mereka juga di sana menikmati hari-hari barunya menjalani Ramadan di negeri orang. Yuk kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Ya viewers, kini tiba waktunya pasangan ini berbincang dengan tim Love Story seputar awal perkenalan mereka yang dimulai sejak tahun 2003. Berikut penuturannya. Jadi sebenarnya kenal sama beliau udah lama karena beliau tuh kakak kelas waktu sekolah SMA dulu. Ya, jadi kita sama-sama di pesantren. Beliau kakak kelas saya, tapi waktu di pondok dulu memang belum kenal lah, sekedar kakak kelas aja gitu. Nah, ketika udah keluar dari pondok, udah selesai, biasa kan kalau alumni tuh suka kumpul ya, alumni suka kumpul. Nah, di perkumpulan itu baru kita lebih intens lagi kenalnya. Setelah saling mengenal satu sama lain, Hamzah kemudian mendapat undangan dari kedua orang tua Nida yang merupakan anak dari ulama Betawi pendiri Majelis Taklim At-Tahiriyah, yakni Ustazah Suryani Tahir. Kemudian saya dipanggil sama calon mertua waktu itu ya, calon mertua dipanggil, tanya, kamu serius gak sama anak saya? Kemudian saya bilang, ya insya Allah kalau emang jodoh, saya siap. Ya udah kalau kamu siap, coba panggil orang tua kamu kemari, undang kemari, saya mau ketemu. Ya, itu saya ingat di bulan November 2003. Kemudian saya mulai bicara sama ibu saya dulu, sama mami saya bicara. Saya bilang saya punya kenalan perempuan gitu kan, anaknya Ustazah Suryani. Alhamdulillah beliau Hafizah. Orang tua saya memang senang banget sama yang Hafizah, pengen punya idaman gitu kan, anaknya kalau bisa tuh ada yang bisa menghafal Quran. Saya bilang benang merahnya saya ambil situ, ini anak-anaknya belum bisa nih hafiz Quran, mudah-mudahan mantunya bisa hafiz Quran gitu. Kemudian 26 Desember ayah saya bilang ya udah kita penuhi hajat Mama Suryani sama Babah. Tanya-tanya saya nggak ikut, cuma berdua aja itu. Ayah saya, orang tua saya berdua ketemu di sana. Kemudian pas pulang, saya cuma dikasih tahu tanggal 4 Januari kamu nikah. Setelah kedua orang tua saling bertemu, Nida dan Hamzah mendapat arahan untuk segera menikah. Meski terhalang status yang masih sama-sama mengenyam pendidikan, mereka akhirnya memantapkan diri untuk melangkah ke jenjang pernikahan di usia yang masih terbilang muda. Jadi kejutan saya bilang, saya belum siap gitu kan, belum punya pekerjaan dan lain sebagainya, kuliah aja belum selesai gitu. Tapi kata abah saya bilang, nggak apa-apa, kita tunaikan hajat saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, gampangan. Oke, insya Allah, alhamdulillah. Memang saat baru nikah itu kita sama-sama belum punya penghasilan ya. Suami waktu itu masih nyusun skripsi, saya malah masih kuliah gitu. Kenapa sih mungkin bertanya-tanya kenapa kok orang tua saya minta menyegerakan gitu ya? Karena ketika itu usia orang tua saya itu udah
lanjut gitu, udah lanjut usia. Dan kebetulan saya anak bungsu, jadi orang tua tuh kepengen ngelihat anak-anaknya tuh semuanya selesai sampai ke jenjang pernikahan. Selain keinginan orang tua yang menyegerakan pernikahan mereka, lantas apa yang membuat keduanya yakin akan satu sama lain? Saya pertama suka dengan keluarga agamisnya, kemudian hafizah. Itu kemudian lagi saya tahu juga bahwa kalau kita, memang kan Rasulullah bilang kita mencari jodoh itu ada 4, dengan fisiknya, mukanya, turunannya, terus kemudian agamanya. Kalau saya yang menguatkan justru orang tua. Jadi orang tua saya tuh orang tua yang agamis dan memang cukup keras sebenarnya dalam urusan mencari calon menantu ya, calon pasangan dari anak-anaknya. Tapi entah kenapa waktu pertama kali jadi saya bawa suami menghadap ke kedua orang tua karena atas permintaan orang tua saya juga, itu orang tua punya rasa apa ya, kayak udah ada chemistry ya, udah ada feeling gitu ya. Karena orang tua feelingnya kuat, itu juga yang nguatin saya gitu ya. Dan 4 Januari 2004 menjadi tanggal yang telah disepakati keluarga kedua belah pihak untuk meresmikan hubungan mereka semula ingin melakukan lamaran menjadi pernikahan. Jadi sebenarnya kalau awalnya memang di tanggal 4 itu hanya lamaran aja gitu ya, kayak khitbah gitu ya. Tapi memang ada satu kebiasaan di keluarga kami, keluarga saya khususnya, kalau emang udah deket gitu ya, maka ada bahasanya nikah siri gitu, nikah sah secara agama gitu. Jadi memang di Januari itu yang awalnya hanya lamaran aja, jadi paginya lamaran ya, malamnya balik lagi nih, keluarga suami balik lagi untuk melakukan nikah siri. Karena itu lagi-lagi permintaan dari orang tua. Dan alhamdulillah banget, bersyukur banget bahwa mertua saya ya, artinya orang tua dari suami itu memenuhi aja hajat dari orang tua saya, dari ayah dan ibu saya. Jadi alhamdulillahnya ya udah, ketika orang tua saya minta untuk nikah siri, beliau juga mengiyakan gitu. Pasca menikah siri, 9 bulan kemudian keduanya baru menggelar resepsi di bulan September 2004. Apalagi kebetulan karena almarhumah ibu saya, jamaahnya juga kan karena beliau punya majelis, jamaahnya banyak. Jadi persiapan-persiapan untuk menuju ke acara itu perlu space waktu yang cukup lama. Jadi mungkin diambil waktu yang pasnya di September. Jadi memang jedanya itu hampir 9 bulan ya. Di hari yang sama, pagi saya wisuda, malamnya saya resepsi. Jadi itu hadiah buat saya. Hadiah saat saya kuliah, langsung resepsi. Ustazah Sofatunida Syatiri dan suami tercinta masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. Stay tune on Love Story. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.